Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Andalusia. Cerdas, religius, bersahabat, luar biasa, hebat. Alhamdulillah, Ananda kembali lagi pada video pembelajaran dari Bunda Yani. Pelajaran tematik kelas 2, tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Muatan pelajaran bahasa Indonesia dan pendidikan kewarganegaraan. Adapun Anandaku harus berdoa dulu ya sebelum belajar agar belajarnya dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pokok bahasan kita hari ini untuk bahasa Indonesia dongeng fabel, dan untuk pendidikan kewarganegaraan keberagaman. Bahasa Indonesia dongeng fabel. Apa itu fabel? Ada yang tahu, Ananda? Mari kita lihat bersama. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Fiksi artinya tidak nyata ya. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Fabel disebut juga sebagai dongeng hewan. Nah, contohnya Ananda pernah pelajari tentang dongeng semut dan kepompong. Nah, itu adalah salah satu contoh fabel. Halaman 25, ayo kita membaca. Kusi si rakus. Ada kucing bernama Kusi. Kusi mempunyai adik bernama Pusi. Pusi sangat sayang kepada kakaknya, meskipun Kusi seringkali bersikap nakal. Suatu hari, Ibu Kusi mendapatkan 4 ekor ikan. 2 ikan besar untuk ayah dan ibu, dan 2 ikan kecil untuk anak-anaknya. "Ibu, aku sangat lapar. Mana makanan untuk kami?" Kusi bertanya dengan tidak sabar. Tanpa meminta izin lebih dulu, Kusi mengambil ikan yang paling besar. Ibu Kusi segera datang dan menegurnya. "Bagaimana dengan adikmu?" "Tak apa-apa, Bu. Aku makan ikan yang kecil saja," jawab Pusi. Keluarga Kusi pun makan dengan lahap. Tiba-tiba saja Kusi berteriak-teriak kesakitan. "Aduh, tolong, tolong!" ujar Kusi sambil memegangi lehernya. "Apa yang terjadi, Kusi?" tanya ibu seraya menghampiri. "Duri ikan yang besar tersangkut di tenggorokanku, Bu. Sakit sekali rasanya." Ibu lalu mengelus-ngelus dan menekan leher Kusi. Kusi memperhatikan Kusi dengan cemas. Setelah itu, Kusi dapat memuntahkan duri ikan itu. Kusi sangat gembira. Ia berjanji tidak akan rakus lagi. Dari cerita tersebut, kita bisa melihat ciri-ciri fabel. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Nah, tokohnya tadi apa? Ya, tokohnya adalah keluarga kucing. Tokoh hewan memiliki karakter yang sifatnya seperti manusia. Nah, seperti tadi Kusi adalah kucing yang rakus, sedangkan Pusi adiknya baik hati. Ketiga, memiliki alur cerita. Ya, tentu alurnya alur maju ya. Keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Nah, pesan cerita tadi apa, Ananda? Iya, kita tidak boleh rakus ya. Nah, seperti Kusi tadi, ia rakus sehingga mendapatkan akibatnya tulang tersangkut di lehernya. Peristiwa penting dalam fabel. Peristiwa penting dalam fabel yaitu peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tokoh secara berurutan ya. Seperti tadi contoh Kusi, keluarga Kusi ya. Nah, alurnya
Pertama mereka mendapatkan ikan besar, kemudian Kusi dengan tidak sabar mengambil ikan itu. Lalu pada akhirnya karena Kusi rakus, tulang ikan itu tersangkut di lehernya. Pada akhirnya ibu mencoba menekan leher Kusi dan akhirnya tulang ikan itu hilang dan berhasil dimuntahkan oleh Kusi. Nah, itu urutannya berurut ya. Lanjut, unsur intrinsik fabel. Apa itu unsur intrinsik? Nah, unsur intrinsik fabel adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik fabel adalah 1. Nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. 2. Sifat setiap tokoh, ya baik, jahat. Ketiga, peristiwa penting yang terjadi. Peristiwa apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Lanjut, menemukan isi fabel. Untuk mengetahui isi sebuah fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal berikut. 1. Baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Artinya dengan sungguh-sungguh, kita harus paham apa jalan cerita dari cerita tersebut. Yang kedua, catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. Yang ketiga, catat juga sifat tokoh dalam fabel. Keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh. Dan yang kelima, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Nah, sehingga kelima ini kita dapat menemukan isi dari fabel. Lanjut, untuk pelajaran pendidikan kewarganegaraan tentang kebersamaan. Nah, apa itu kebersamaan? Ya, sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama. Kita lihat pada halaman 13, ayo mengamati. Kebersamaan di rumah Nina selalu terjaga. Pada hari libur, Nina, Adi, dan Ayah membantu ibu membuat kue bolu. Nina membantu menabur coklat. Ayah juga menabur kacang kesukaan ibu. Anggota keluarga Nina memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Kebersamaan dalam keluarga. Gambar pertama terlihat kebersamaan keluarga sedang mengaji bersama. Gambar kedua terdapat keluarga yang bekerja sama untuk membersihkan rumah. Gambar ketiga ada keluarga yang sedang bersama bermain. Gambar keempat ada kebersamaan sebuah keluarga ketika beribadah secara berjamaah. Ayo mengamati halaman 23. Perhatikan gambar berikut. Nina dan Deli gemar bermain boneka. Tony dan Johnny gemar berenang. Kita harus saling menghargai teman meskipun kegemaran berbeda. Apa saja kegiatan yang digemari teman-temanmu? Nah, dari gambar ini kita lihat Nina dan Deli bermain boneka, sedangkan Tony dan Johnny senang berenang. Nah, meskipun berbeda, kita harus tetap saling menghargai antar teman. Ya, teman-teman pasti juga memiliki kegemaran yang lain ya. Meskipun berbeda, tetap harus saling rukun dan saling menyayangi. Halaman 23, ayo mengamati. Nina mempunyai banyak buku dongeng. Nina suka membaca buku dongeng bersama teman-teman. Perhatikan gambar di samping ini. Ya, terlihat Nina dan teman-teman sedang membaca buku ya. Teman-teman Nina ada yang berkacamata, ada juga teman-teman yang tidak berkacamata. Nina berteman dengan semuanya, meskipun terdapat perbedaan. Setelah Bunda jelaskan tadi, mari kita latihan di rumah ya. Untuk bahasa Indonesia, halaman 24, nomor 1. Untuk pendidikan kewarganegaraan, halaman
halaman 24 nomor 3. Selamat bekerja ya. Alhamdulillah, semoga anandaku selalu diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu maupun menjalankan segala aktivitasnya di rumah. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian anandaku. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.